Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Valerie Budianto. Direktur Utama PT Teradrone Indonesia Michael Wisnuwardana dijadwalkan menjalani sidang vonis terkait dugaan kelalaian dalam insiden kebakaran gedung yang menyebabkan 22 karyawan meninggal dunia pada hari ini. Dan saat ini sidang sedang berlangsung. Untuk mengetahui lebih lanjut jalannya sidang siang ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Selamat siang Samuel, bagaimana jalannya sidang vonis saat ini? Ya baik, selamat siang Valerie dan juga pemirsa Metro TV. Betul sekali bahwa saat ini tengah dijalankan persidangan putusan terkait dengan Direktur Utama PT Teradrone Michael Wisnuwardana yang menghadapi sidang vonis putusan majelis hakim pada hari ini. Dan memang sebelumnya sidang ini dijadwalkan akan dimulai pada pukul 1 siang, namun baru saja dimulai pada pukul 1:30 siang. Dan juga untuk sidang kali ini langsung dipimpin oleh Hakim Ketua Purwanto Abdullah yang ditemani dengan 2 hakim anggota. Dan memang pada saat dimulai tadi pukul 1:30 siang sampai dengan saat ini masih berlangsung pembacaan terkait juga dengan hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan sebelum nantinya akan dilakukan pembacaan vonis. Dan memang terdakwa Michael Wisnuwardana ini tadinya lewat pantauan kami tiba di ruang sidang Atmojo 3 pada pukul 1:30 siang juga tadi, dan langsung menghampiri keluarga dan juga penasihat hukumnya. Dan memang tadi sampai dengan saat ini juga para hakim masih terus membicarakan dan juga menjelaskan terkait dengan fakta-fakta bahwa untuk Direktur Utama dari Teradrone ini sampai dengan saat ini juga untuk pembacaan vonisnya memang dalam penyelidikannya tidak menjalankan standar K3 sama sekali. Dan itu juga terkait dengan beberapa hal seperti tidak adanya jalur evakuasi dan juga sistem pencegahan pemadam pada gedung di Teradrone tersebut. Dan memang selain itu juga tadi dijelaskan oleh majelis hakim bahwa memang majelis hakim juga mempertimbangkan perspektif para pekerja dalam pekerja general atau pekerja umum terkait dengan ketegasan bagaimana hukum melihat pihak perusahaan harus menjaga keamanan dari para pekerjanya. Dan memang sampai dengan saat ini juga seperti yang bisa dilihat di layar kaca bahwa masih dibacakan terkait penjelasan dari penyidikan yang telah berlangsung sampai dengan saat ini, di mana memang sampai dengan saat ini masih terus dibacakan terkait dengan hal-hal yang memberatkan. Dan untuk hal-hal yang meringankan nanti masih kami akan update terus menerus. Dan sebelumnya memang untuk sidang dari kuasa sebelumnya untuk sidang dari Direktur Utama Teradrone ini telah berlangsung beberapa kali. Dan pemirsa, saat lagi kita akan menyaksikan bagaimana jalannya persidangan dari ruang sidang Tipikor ini. Perbuatan ini tidak direncanakan. Kebakaran terjadi sebagai akibat dari akumulasi pengabaian K3 selama lebih dari 2 tahun, bukan dari satu tindakan tunggal yang dilakukan dengan sengaja. Mengenai cara melakukan tindak pidana, pengabaian dilakukan secara menyeluruh terhadap 6 aspek K3 sekaligus, yaitu tidak adanya detektor api, tidak adanya detektor asap, tidak adanya tangga darurat, tidak adanya jalur evakuasi, tidak adanya alat pemadam api ringan atau apa yang tepat jenisnya, serta tidak pernah dilaksanakan simulasi kebakaran di kantor Kemayoran. Pengabaian ini berlangsung selama lebih dari 2 tahun secara terus-menerus. Adapun sikap terdakwa setelah melakukan perbuatan patut menjadi pertimbangan yang positif. Terdakwa menunjukkan penyesalan yang tulus, bersikap kooperatif selama proses hukum, serta mengupayakan perdamaian dan pemberian santunan kepada seluruh 22 keluarga korban, termasuk pemberian beasiswa bagi anak-anak korban. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab moral yang melampaui kewajiban minimum yang dibebankan kepadanya.
Berkenaan dengan riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, terdakwa saat ini berusia 42 tahun, berpendidikan strata S2 dan belum pernah dipidana, tidak ada catatan kelalaian sistemis selama 5 tahun operasional perusahaan sebelum peristiwa ini terjadi. Mengenai pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, majelis berharap pidana yang dijatuhkan dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa untuk menjalankan usahanya ke depan, menegakkan standar K3 secara sungguh-sungguh. Kehadiran terdakwa untuk memimpin perusahaan yang masih memperkerjakan ratusan karyawan tetap dibutuhkan setelah ia menjalani pidananya. Sebaliknya, pengaruh tindak pidana terhadap korban sangat berat. 22 karyawan kehilangan nyawa. Duka yang ditinggalkan tidak dapat terpulihkan sepenuhnya. Terkait pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, dari 22 keluarga korban, 19 keluarga telah menandatangani surat kesepakatan perdamaian. Satu keluarga telah menerima ex gratia dan 2 keluarga sedang dalam proses penundaan ex gratia. Dengan demikian, seluruh 22 korban telah diupayakan perdamaian secara nyata. Lebih lanjut, 4 keluarga korban yaitu keluarga Mimi Andriani, Fakhrudin Iwani, Marieta Heri Triana, dan Wahyu telah menyatakan pemaafan secara langsung di hadapan persidangan. Terakhir, dari aspek nilai hukum dan keadilan masyarakat membutuhkan sinyal yang tegas bahwa pengabaian K3 yang mengakibatkan korban jiwa secara massal tidak dapat dibiarkan tanpa hukuman yang setimpal. Hal ini penting guna melindungi jutaan pekerja Indonesia yang keselamatannya bergantung pada itikat baik para pengusaha. Menimbang bahwa selain hal-hal tersebut di atas, majelis hakim perlu pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan atas kelalaian terdakwa mengakibatkan meninggalnya 22 karyawan yang seharusnya dapat dicegah dengan memperhatikan standar K3. Terdakwa memiliki kewenangan penuh dan kemampuan finansial untuk memperbaiki kondisi keselamatan gedung, namun tidak menggunakannya sebagaimana dibuktikan oleh Pak Taku bahwa gudang galur milik perusahaan yang sama dikelola dengan standar yang baik. Keadaan yang meringankan, terdakwa menyatakan penyesalannya yang tulus dan memohon maaf secara terbuka kepada keluarga korban. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya. Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan seluruh 22 korban. 19 surat kesepakatan perdamaian P31 sampai dengan P49. 1 tanda terima ex gratia P50, 2 penundaan ex gratia P5152, bahwa 4 keluarga korban menyatakan pemaafan secara langsung di persidangan. Terdakwa tidak hanya memberikan santunan namun juga menyediakan beasiswa bagi anak-anak korban yang ditinggalkan sebagai bentuk tanggung jawab yang melampaui kewajibannya. Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan secara sesama keseimbangan antara aspek-aspek yang memberatkan dan yang meringankan, serta dengan mengingat bahwa pemidanaan bukan semata pembalasan melainkan juga pembinaan terdakwa dan penangkalan umum bagi para pengusaha lain di seluruh Indonesia, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang adil dan proporsional namun juga mempertimbangkan itikat baik dan upaya pemulihan terdakwa yang nyata. Dilanjutkan, memperhatikan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang 1 tahun 2023 dan pasal 361 Undang-Undang 10 tahun 2025 tentang KUHP untuk angka 3.1 lampiran SEMA 1/2006 serta peraturan perundangan yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Michael Wisnuwardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum.
Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 buah baterai drone dan 3 buah apar yang habis pakai dirampas untuk dimusnahkan, dan seluruh barang bukti berupa dokumen surat tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan dulu. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 oleh majelis hakim tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu wanita pengganti dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa didampingi oleh penasihat. Jadi demikian ya terdakwa atas perkara saudara, majelis hakim telah membacakan putusan terhadap saudara. Terhadap putusan ini tentu saudara punya hak yang sama dengan penuntut umum. Jika sependapat bisa menjalani masa hukumannya, jika tidak sependapat bisa melakukan upaya hukum, ya. Atau jika hari ini saudara belum bersikap menerima atau menolak putusan ini, bisa saudara gunakan pikir-pikir selama 7 hari, ya. Atas sama kepada demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Ya baik pemirsa, bahwa tadi telah berakhir dari sidang pembacaan vonis di mana memang untuk Direktur Utama PT Teradron Michael Wisnuwardana divonis mendapatkan pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Di mana memang tadi majelis hakim juga membacakan terkait dengan hal-hal yang meringankan, yaitu di mana untuk dari Michael Wisnu ini telah mendapatkan kesepakatan damai dengan 22 keluarga korban. Dan juga selain itu juga Michael diketahui telah menyesal tulus dan memohon maaf, dan juga belum pernah melakukan tindak pidana, serta memberikan santunan dan beasiswa kepada pihak keluarga Valeri. Sehingga memang sampai dengan saat ini tadi dijatuhkan vonis 1 tahun 4 bulan Valeri. Kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Enrich Samuel atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam datang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.